bilang ya. Oke, Kak Sonya, ya Kak Sonya satu, Kak Budi. Oke, hari ini tahu rutenya kemana? Mungkin bisa agak merawat ya. Jangan jauh-jauh guys, kita biar saling kenal ya. Ada yang tahu rutenya kemana hari ini? Surabaya, terus oke, untungnya tahu nih Nadia, biasanya nggak tahu, pokoknya yang penting depan. Bakal mengajak teman-teman semua buat keliling di destinasi yang udah ditentukan teman-teman ya. Jadi nanti diharapkan teman-teman juga bisa menikmati, enjoy Surabaya dengan ya bisa bilang fasilitas yang cukup minim untuk kota Surabaya gitu kan. Daripada jalan gitu kan, kayaknya panas banget gitu. Nah tadi saya juga udah perkenalan ya dengan saya sendiri. Kayaknya peran saya tuh nggak penting kalau saya ini bisnis nggak akan jalan teman-teman ya. Hari ini saya juga ditemani oleh dua teman saya juga ya. Ada driver hari ini yaitu Kak Teguh. Karena teman-teman nantinya kalau di bis ini wajib banget buat mengoleksi keberangkatan. Dan paling rekomen adalah yang saya ini adalah museum hasil revitalisasi sebelumnya, karena sebelumnya sudah ada dan baru diresmikan kembali di tahun kemarin 2024 sekitar bulan Mei atau Juni, dan sekarang sudah dengan wajah museum yang baru, lebih estetik dan belajar dari teman-teman kalau tadi sudah dijelaskan tentang asal-muasal gimana Surabaya itu bisa berdiri. Nah di tembok yang sebelah sini ada tentang Surabaya di bawah kekuasaan Majapahit seperti yang teman-teman ketahui. Buktinya apa sih ini kok Surabaya itu masih atau dulu itu di bawah kekuasaan Majapahit? Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini ada hasil ekskavasi situs sumur Jowo Penele. Jadi di kawasan Penele tepatnya ada sumur yang diteliti sudah diriset itu memang sudah peninggalan dari zaman Majapahit. Jadi ceritanya teman-teman, sumur ini ditemukannya secara tidak sengaja sekitar tahun 2018 ketika ada perbaikan box culvert ya oleh warga-warga sekitar. Nah akhirnya setelah perbaikan ataupun penggalian itu di bawah tanah ditemukan adanya sumur ini teman-teman, sumur Jowo. Dan setelah diriset, diteliti, diketahui bahwa sumur ini memang favoritnya anak-anak Surabaya ya kalau ke Museum Surabaya. Mungkin kita kasih sekitar 3 menit ya kemungkinan buat yang mau berfoto-foto di sini, silahkan sebagai nanti nunggu untuk udah jalan ke area selanjutnya. yang foto dulu di sini. Ini adalah gambaran pelabuhan teman-teman ya. Yang belum tahu ini adalah gambaran pelabuhan. Jadi setelah sekian lama Belanda menguasai Indonesia ya, akhirnya Belanda pergi kemudian digantikan oleh Jepang. Jepang itu datang ke Surabaya melalui serangan udara yang awalnya dikiranya penduduk Surabaya Jepang itu akan membebaskan mereka dari penderitaannya selama ini dengan Belanda, tapi tidak. Nyatanya Jepang justru mempropaganda mereka kalau bahasanya Romusha ya, ini cukup banyak jumlahnya sehingga akhirnya pemerintah itu membedakan atau mengklasifikasikan beca ini menjadi 2 shift. Ada shift yang siang, ada shift yang malam. Kenapa? Karena supaya tidak membludak ataupun ribut antara becak satu ataupun pengemudi becak lainnya. Nah di sini ada beberapa. Terus di sebelahnya ada pakaian mantan pegon atau pengantin pegon. Jadi kalau teman-teman mungkin bertanya-tanya ada nggak sih baju khas pengantin yang dari kota Surabaya? Nah ini. Jadi baju adat mantan pegon ini merupakan baju pengantin yang diakulturasi dari beberapa budaya. Jadi ada Arab, Cina, dan dulu dimainkan oleh terpidana yang akan dieksekusi mati teman-teman pada masa dinasti Tang kalau tidak salah. Nah awalnya mereka untuk menghibur dirinya supaya tidak sedih-sedih banget ya kalau mau dieksekusi mati, untuk mengentertain, meninggalkan sebuah kenangan, hingga akhirnya malam wayang ini menjadi sebuah pertunjukan yang disukai oleh rajanya, hingga akhirnya terpidana tersebut tidak raja. Setelah itu beliau mengenyangkan pendidikannya dan
ya, beda suasana gitu ya. Teman yang mungkin oleh sebelah kiri ya, ini adalah balai kota. Buat teman-teman yang ingin tahu gimana sih balai kota itu, nah teman-teman bisa sekedar santai aja di bagian taman, yang Taman Surya namanya. Teman-teman cuma masuk aja, tinggal lari atau jogging atau Tinggi banget, nggak ya Allah. Sore semuanya Bapak Ibu dan teman-teman, selamat datang di Museum Kematian Pusat Kajian Etnografi. Ini merupakan museum yang didirikan tahun 2015 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dengan fokus program studi antropologi. Nah, mungkin bisa kita mulai dari sisi sebelah sana dulu. Ya, jadi ini kebetulan ini kurang lebih kalau yang seperti sini namanya kuburan Nemo Torajana. Ini memang umumnya itu atau pada awalnya biasanya untuk orang-orang yang punya status sosial atau kelas sosial tinggi, bangsawan atau pemangku-pemangku kebijakan di desa untuk mengidentifikasi mana mayat laki-laki atau perempuan. Nah biasanya itu memang paling umumnya atau paling sering ada fresh stage, ada discoloration stage, bloated stage, advanced decomposition sampai skeletal stage. Nah ini tuh biasanya mayat yang baru atau 8 sampai 12 jam itu memang kan masih fresh ya. Jadi memang itu bagian tubuh yang paling rendah itu biasanya lebih ke kaku, terus lebih ke dingin dan lain semacamnya. Terus memang setelah berhari-hari seperti itu, maka kita langsung bisa masuk ke discoloration stage. Nah ini merupakan salah satu step selanjutnya juga bahwa mayat itu terjadi sebuah pembusukan awal. Nah ini akibatnya itu memang karena peredaran darahnya tidak bisa berjalan dengan lancar dan terhenti, maka menumpuk dan dirinya itu ya mungkin terkontaminasi dengan zat-zat dan kotoran-kotoran lain. Karena organ tubuhnya tidak bisa memproduksi atau menangani virus-virus yang lain. Terus selanjutnya itu ada bloated stage. Nah, bloated stage ini mungkin kalau misalnya kita biasa lihat di film atau di langsung ayat yang misalnya sudah diberhubungi lalat, terus